Terima kasih, saudara-saudara semua sudah memberikan satu presentasi yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan dari Amerika, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara yang tetap berjuang dengan memperhatikan cita-cita perjuangan bangsa kita semua berjuang secara damai. Berjuang tanpa kekerasan, menyanyi, musik itu juga bagian dari senjata kita yang mana saudara-saudara telah memahami bersama. Kita belajar daripada Bapak almarhum Arnold Rapp, antropologis di Uncen, yang bagaimana menulis tentang lagu-lagu yang mengisahkan perjuangan bangsa untuk rakyat Papua bisa merekap pada suatu hari mereka bisa mengekspresikan itu dengan bebas, tanpa harus ada intimidasi. Tapi pada akhirnya almarhum orang tua kita, Bapak Arnold Rapp, harus dibunuh. Dan juga kepada kita punya orang tua, Bapak Dr. Tom Wenggai, yang adalah proklamator daripada perjuangan bangsa di dalam cita-cita proklamasi 14 Desember, yang mana saudara-saudara sudah mengetahui bersama lewat pesan-pesan perjuangan bangsa selama ini. Saudara sudah berjuang di dalam, kami bisa memfasilitasi ini. Jadi kita punya pertemuan hari ini ya sederhana, kita cerita pakai gaya Melanesia ya. Pakai gaya Melanesia, jadi cerita santai, mungkin tidak seperti biasanya saudara-saudara mengikuti Zoom meeting dari saudara-saudara yang lain. Tapi kalau untuk saya ya, saya melihat bahwa salah satu hal yang menjadi kebanggaan kita adalah budaya kita Melanesia itu kita orang sharing, cerita sama-sama. Jadi saya ada di luar, saya punya kerinduan, mau dengar saudara-saudara menyanyi, terus menyanyi. Luar biasa, itu lagu yang mengisahkan bagaimana kita makan kah, teramakan kah, hujan kah,
keduka, lautan dia bergelombang kah, dia tenang kah, kita tetap harus berjuang terus. Nah, spirit itu ada pada saudara-saudara di dalam negeri. Ya, kami ada di luar, kami bisa bebas, bisa mengetik dengan bebas. Tapi saudara-saudara yang berjuang. Tapi juga pada hari ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudara orang-orang muda yang lain, teman-teman yang berjuang di dalam negeri bersama dengan ulang tahun KNPB. Saudara-saudara kami dari Komite Nasional Papua Barat, mereka juga hari ini merayakan ulang tahun yang ke-13 di tanah air. Kami juga memberikan suatu rasa hormat kami di luar negeri kepada saudara-saudara semua yang berjuang di dalam negeri, berjuang dengan bermartabat secara damai tanpa kekerasan, dan itu juga yang dipromosikan oleh saudara-saudara kekasih kami dari Komite Nasional Papua Barat KNPB. Jadi pada hari ini juga mereka berulang tahun yang ke-13. Tapi saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa mari kita sama-sama fokus di kita punya forum hari ini yang sudah saya sharing secara publik, bahwa hari ini kita akan sama-sama mendengar secara langsung bagaimana teman kita, saudara kita Wilson Wader akan mempresentasikan skripsinya, skripsi ilmiahnya tentang perjuangan tanpa kekerasan, yaitu cita-cita proklamasi 14 Desember 88. Kita akan sama-sama mendengar bagaimana beliau akan berbicara kepada kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan waktu secara langsung kepada Wilson Wader akan menyampaikan itu. Tapi sebelum Wilson Wader, mungkin saya melihat bahwa di sini karena jaringan tadi saya dapat informasi bahwa jaringan di Manokwari itu lampu mati, sekota Manokwari. Jadi memang kita lihat memang ini sedikit mau bilang ada unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan, itu saudara-saudara yang alami di dalam negeri. Jadi saudara Wilson belum bisa join kami on time, tapi saudara-saudara di Jayapura hari ini saya ada lihat saudara-saudara di dalam video ini ada Bapak Paiki juga dan teman-teman. Jadi kalau Bapak Paiki mungkin ada hal yang mau di-sharing kepada kita sambil menunggu Wilson Wader menyampaikan presentasi, saya berikan waktu kepada Bapak Paiki. Ya, waktu saya berikan. Baik, terima kasih. Ini Wilson Wader baru telepon saya ini, saya coba sampaikan ke dia dulu bagaimana. Halo, ini kita sudah mulai. Ya, bisa di unmute voice-nya Bapak Paiki dengan saudara Wilson Wader, kalau bisa di unmute voice-nya kalau sudah bisa join. Ya. Baik, selamat pagi untuk semua teman-teman dan saudara-saudara sekalian di seluruh tanah Melannesia Barat, atau dulu mereka bilang Papua, sampai sekarang di seluruh Papua. Dan selamat malam untuk teman-teman Herman dan semua teman tim di Amerika. Saya terus terang saja, saya kurang setuju dan memang tidak rasa nyaman untuk menggunakan nama Papua. Dan ini saudara-saudara sekalian harus memahami bahwa nama Papua ini adalah isinya konotasi negatif yang dicap oleh orang luar terhadap kita. Baik orang Belanda kah, orang Indonesia kah, selama itu cap yang tidak bagus kepada kita, dan saya kurang suka untuk menggunakan nama itu. Tapi saya lebih cenderung untuk menggunakan jati diri rumpun bangsa kita, yaitu Melannesia Barat. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan beberapa hal berkaitan dengan
bawaan apa yang dibawakan oleh negeri ini dan dilihat oleh orang-orang berhikmat, dan mereka bisa menulis tentang apa yang akan terjadi tentang negeri ini. Mereka lukiskan dengan secara seni dalam bentuk cerita dan lain-lain sebagainya, terutama yang ditulis oleh Bapak almarhum Pendeta Ishak Samuel Keine, yang dia tulis dalam kisah cerita rakyat Tom dan Regi. Nah, saudara-saudara sekalian harus paham bahwa cerita ini Anda harus pahami dia betul-betul, mengerti betul-betul cerita ini, dan kita aplikasikan cerita ini ke dalam kondisi kita yang sekarang sedang terjadi. Kisah Tom dan Regi ini, Tom ini dikisahkan sebagai orang rambut keriting, ya. Tom ini adalah orang rambut keriting, dan Regi ini adalah perempuan rambut lurus. Ya, perempuan rambut lurus. Mereka dua ini bersahabat bersama-sama. Mereka bersahabat dan mereka punya satu boneka yang namanya boneka Sarina. Kenapa sampai disebut boneka Sarina? Suatu saat Tom ini, Tom yang orang kulit hitam rambut keriting ini, dia kasih pecah, kasih jatuh itu boneka dan kepalanya pecah. Saudara paham ini baik-baik cerita ini. Dia pecah, lalu orang rambut lurus ini, perempuan rambut lurus ini, dia marah sama Tom. Dan dia bilang, sudah kita dua bubar, kau jalan sendiri, saya jalan sendiri. Dan Tom tidak peduli, Tom dia sudah pergi. Nah, sementara Tom tidak ada di samping tadi orang rambut lurus ini, perempuan rambut lurus ini, Regi ini, lalu Regi dia bilang, dia berusaha untuk pergi masuk ke Kota Emas. Dia menuju ke Kota Emas. Tapi setelah sampai di muka pintu Kota Emas, malaikat palang dia. Mereka tanya, di mana Tom? Lalu Regi dia bilang, Tom tidak ada, Tom sudah pergi dari saya. Saya tidak bersahabat dengan dia lagi karena dia kasih pecah boneka Sarina punya kepala, dia pergi. Malaikat bilang, kau tidak akan masuk ke dalam Kota Emas kalau Tom tidak bersama-sama dengan engkau. Sekarang kau kembali dan cari di mana itu Tom. Dan Tom ini dia pergi. Ingat baik-baik, tadi perempuan Regi rambut lurus ini dia cari, dia ke sana sampai dia ketemu dengan orang Papua banyak sekali. Orang Papua banyak sekali, mereka lagi main bola. Mereka tidak tahu bahwa kepala boneka Sarina itu sudah dikasih pecah oleh oleh Tom. Ya, begitu. Nah, sudah dikasih pecah, tapi mereka tidak mau tahu. Dia tanya, mana kamu lihat Tom kah? Orang bilang, lo tidak tahu dia, Tom itu siapa? Tom itu siapa? Kita sudah main bola, kita sudah senang-senang. Dia itu siapa? Dari mana datang? Dia mau bikin apa lagi dengan kita? Kita tidak kenal dia. Kita tidak mau tahu dia. Tom ini dia sendiri yang kasih pecah ini. Sedangkan orang Papua tidak ikut campur untuk kasih pecah itu. Boneka Papua itu. Boneka Sarina itu kepala itu. Mereka sibuk dengan main bola. Sibuk terus. Jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara Regi dan Tom. Akhirnya dia kasih tinggal mereka. Dia pergi lagi, dia cari. Akhirnya dia ketemu dengan mamanya Tom. Mamanya Tom ini dia lagi duduk-duduk di depan rumah, lalu dia tanya, Mama, mana Tom? Mama bilang, saya tidak tahu dia. Kan gue yang selama ini kan bersahabat, toh kenapa tanya saya? Mama tidak tahu dia. Mamanya sendiri, dia tidak tahu Tom itu kemana. Dia cari-cari sampai dia ketemu dengan Pete. Dia ketemu dengan Kaswari. Kaswari ini dia punya nama Pete. Kenapa itu Kaswari dia harus nama Pete? Dan kenapa sampai dia harus ketemu dengan Kaswari? Kaswari ini apa? Lalu dia tanya Kaswari, Pete Kaswari, kenal Tom kah? Lihat Tom kah? Dia bilang, oh saya tahu. Hanya Kaswari yang kasih tunjuk. Karena ini.
Lalu dia bilang, mana dia? Dia ada tidur di bawah pohon. Dia tidur di bawah pohon. Ingat, Tom ini dia tidur di bawah pohon. Dan ketika dia tidur di bawah pohon, Pit Kasuari dulu sampai dan Pit Kasuari ini kasih bangun dia, kasih bangun, Tom, kau bangun. Regi dia ada datang cari kau. Padahal tadi dia ini sudah tidur. Ya, ini saya cerita begini, kiranya kalian punya pikiran mulai terbuka dan Tuhan mulai tunjukkan rahasia apa yang ada di balik cerita ini. Dia kasih bangun ini Tom. Lalu dia kasih tahu, dia bilang tidak, Regi ada cari kau. Begitu Regi dia tiba, Tom marah dia, kenapa kau cari saya? Kau sudah usir saya toh? Atau kau sudah bunuh saya toh? Kira-kira seperti itu bahasa kasarnya. Lalu Regi dia bilang tidak. Saya cari kau karena ada kabar gembira. Ingat, hanya ada kabar gembira. Karena ada kabar gembira, Tom ini dia bangkit berdiri dan dia jalan ikut Regi. Dunda pergi hendak menuju kota emas. Perjalanan mereka berdua menuju kota emas mereka sedang jalani. Di atas tantangan dan cobaan yang terlalu banyak, sama seperti yang tadi lagu yang kamu orang menyanyi itu. Yau we juasiai. Pepe jauh kau kahera. Pepe jauh we juasiai. Seperti itu. Dua jalan. Begitu dua jalan, ada pesan. Ada pesan. Jadi Duda ketemu dengan burung ekor kipas. Burung ekor kipas, lalu burung ekor kipas dia bilang begini, kamu jalan sampai, kalau kamu kena masalah, kamu bilang saja wirevit. Kamu bilang saja wirevit. Nanti ada pertolongan yang datang. Pertolongan itu tidak diatur oleh manusia, tapi secara ajaib. Pertolongan itu datang secara ajaib. Sekali lagi saya mau kasih tahu, pertolongan itu datang secara ajaib. Tanpa buatan manusia, tanpa pertolongan manusia, tapi secara ajaib. Dengan menyebut kata wirevit. Pesan itu mereka udah jalan. Itu saja dengan modal wirevit, Dunda berjalan. Wirevit ini merupakan paspor. Di mana setiap pada masalah mereka sebut wirevit, mereka akan lolos. Wirevit sama dengan nama Tuhan, nama tanah ini, nama Tuhan. Ketemu masalah dalam nama Yesus, saya jalan. Ketemu masalah dalam nama Yesus, saya jalan. Ketemu masalah dalam nama Yesus, angin ribut dalam nama Yesus. Gelombang dalam nama Yesus. Sakit dalam nama Yesus. Ada tantangan, yang kayu kahera dalam nama Yesus, saya jalan. Seperti itu kira-kira. Jadi Duda terus berjalan. Berjalan menuju kota emas. Duda jalan sampai pas di atas tebing yang tinggi. Duda lihat begini, kota emas masih jauh. Duda mau ke sana. Tapi tidak bisa. Duda sebut wirevit. Akhirnya Duda lewati jurang yang tajam itu. Burung bangau besar. Dia datang, terbang buat Duda. Lalu Duda naik duduk di atas di lehernya bangau itu, lalu bangau itu dia bawa mereka dua terbang. Secara akal bisa kah? Bangau ini dia bisa bawa kita, enggak tidak. Bangau apa ini? Dia bawa dua terbang. Sampai masuk mendarat di satu pulau. Setelah sampai di satu pulau, belum selesai. Perjalanan masih panjang lagi. Bagaimana kita mau menyeberang ke laut untuk masuk ke kota emas? Begitu sampai di kota emas, tapi mereka tuh mau pergi dengan apa? Dunda lihat ke sana ada kota emas itu sudah dekat ini. Tapi bagaimana caranya kita dulu bisa ke sana? Sekali lagi Dunda ingat wirevit. Dunda begitu sebut wirevit, ada penyu tuturuga besar dia datang. Terus Dunda naik duduk di atas tuturuga itu, lalu tuturuga itu dia bawa Dunda sampai masuk di pintu gerbang kota emas. Begitu Dunda mulai masuk sampai ke pintu gerbang, mereka mau masuk ke ini, ternyata Regi ikut di luar. Tom yang duluan masuk di kota emas. Begitu. Itulah cerita rakyat yang sampai hari ini
Saya paling suka sekali cerita ini kepada anak-anak. Saya punya cucu-cucu, saya senang sekali untuk dengar isi. Kasih tahu mereka tentang cerita rakyat yang luar biasa, tapi sungguh bermakna tentang kehidupan perjuangan yang sekarang ada ini. Saya mau secara kasar, saya mau bilang begini. Boneka Sarina atau piala yang selama ini dipelihara, dijaga oleh orang putih ini segala macam itu yang dikasih picak kepalanya di Mandala tanggal 14 Desember itu. Dan ternyata Tom ini bukan hanya sekedar cerita, tapi sepertinya sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Begitu. Sudah dinubuatkan. Nah, jadi kalau sudah begini, setelah dikasih pecah, lalu mereka coba. Kita mulai bangkit bicara. Tom sudah tidur pulas di bumi, di tanah Cendrawasih. Seperti dia sudah tidak ada lagi. Semua orang Papua sibuk dengan main bola kiri kanan. Sibuk dengan 1 Desember, sibuk dengan 27 November. Sibuk dengan Banda punya pekerjaan, main bola. Kita bicara 14, kita bicara proklamasi. Don bilang, Tom itu siapa, kan? Semua sibuk, mereka tidak peduli. Tapi ingat, akhir dari cerita ini, Tom yang duluan masuk di Kota Emas. Dia yang rebut itu cerita. Bukan siapa-siapa, bukan orang Papua semua, tidak. Tom yang masuk ke situ. Dan siapa yang berdiri di atas konsepnya? Konsep itu yang kita akan masuk ke sana. Kota Emas. Sekarang kalian harus lihat bahwa makna cerita ini orang mulai lihat. Orang luar mulai lihat, berkaca ke dalam. Sekarang ini ada kabar gembira itu. Dia akan datang dan tanah ini dia akan bangkit membela dirinya sendiri, menyelesaikan negerinya sendiri, masalahnya sendiri. Dia akan berdiri sendiri, yaitu Anda sekalian. Rakyat yang mau dengar dan mau ikuti cerita ini secara baik. Jadi cerita ini bukan hanya sekedar cerita omong kosong, tapi dia punya makna yang luar biasa kalau kita pahami ini dengan sungguh-sungguh. Begitu. Dan itu barang sudah sedang terjadi. Dan saya berharap supaya cerita yang saya sampaikan hari ini bisa bermakna buat kita sekalian. Ada satu cerita lagi yang bagus. Cerita mengenai Kasuari, Cendrawasih, dan Mambruk. Ini semua cerita rakyat. Karena kita tidak mengerti cerita ini. Laki-laki pakai Cendrawasih, perempuan pakai Cendrawasih, semua pakai Cendrawasih, semua berebutan untuk Cendrawasih. Tidak tahu diri. Kalau orang yang mengerti betul cerita ini, dia tahu bahwa saya laki-laki, saya hanya pakai Mambruk. Saya perempuan hanya pakai Cendrawasih. Ini sampai orang pendatang segala macam juga mereka bikin dia seenaknya saja. Karena apa? Mereka tidak tahu cerita bawaan yang sungguh-sungguh keluar dari tanah ini. Anda mau merdeka, bangkit dia dan berdiri di atas jati dirimu sendiri, bangkit berdiri di atas budayamu sendiri, bangkit berdiri di atas kau punya sejarah tersendiri. Anda sendiri yang tahu Anda siapa. Bukan orang lain. Mereka boleh bicara, mereka mendefinisikan keadaan kita menurut Tuhan punya konsep, tapi tidak. Kita mendefinisikan politik berdasarkan jati diri kita sendiri dan bukan berdasarkan orang lain. Ini bukan berarti dalam tanda kutip, bukan berarti kita tidak mau belajar. Penjajahan memang sering dia membawakan suatu perubahan, meskipun di dalam perubahan itu ada yang baik, ada yang buruk, tapi mendidik kita untuk kenal kita siapa, lalu kita mulai temukan kita punya jati diri, dan berdasarkan jati diri kita bilang minta maaf, sorry, saya punya bapak ini, saya punya bapak bukan Margono, Sumarno, saya punya moyang bukan Subrata, Subroto, Jokowi, Yudhoyono, no, itu tidak ada. Saya punya moyang itu bukan di situ, atau Van Klinken, Van der Molen, atau apa, tidak ada. Saya punya bapak jelas, marganya jelas, lahirnya jelas, tempatnya jelas, tanahnya jelas, budayanya jelas, lagunya jelas, bahasanya jelas, semua jelas. Berdiri di atas jati diri Anda dan rebut kemerdekaan Anda. Itu yang pertama, cerita yang pertama.
yang saya sampaikan kepada Anda semua. Kemudian yang berikut, saya mau kasih tahu satu hal. Ini menjadi pelajaran penting buat semua alumni Universitas Negeri Cendrawasih. Dimanapun, anywhere you go, anywhere you are. Anda berada di mana, Anda sebagai dosen kah, Anda sebagai pemuda kah, Anda sebagai pelajar kah, Anda sebagai mahasiswa kah, Anda sebagai pegawai negeri kah, Anda sebagai tukang kebun kah, Anda sebagai apapun dimanapun di seluruh tanah ini dan di dalam negeri maupun di Indonesia, di Jawa, di mana-mana sampai di luar negeri, dimanapun Anda berada. Anda yang alumni Universitas Cendrawasih, Anda harus pahami ini baik-baik. Ya. Universitas Negeri Cendrawasih itu didirikan itu tidak memenuhi syarat, tapi dipaksakan untuk harus berdiri untuk menjawab Belanda apa yang selama dia tunjukkan bahwa Indonesia sanggup untuk membina orang Papua. Karena selama Belanda ada, Belanda tidak mendirikan itu universitas di atas tanah ini. Semua kirim ke Leiden dan lain-lain sebagainya, kirim keluar. Tapi dia tidak mau dirikan ini. Kenapa? Dia tidak mau dirikan Anda pintar, sebab kalau Anda pintar, itu berarti Anda rebut kemerdekaan Anda. Jadi suatu keterbelakang, itu satu kekurangan dari Belanda. Ada hal-hal yang baik, tapi ada hal-hal yang juga tidak baik. Politiknya sangat halus, tapi jahat. Nah, Indonesia dia jawab itu dengan dirikan Universitas Cendrawasih. Anda harus lihat para pendiri dari Universitas Cendrawasih ini, di antara lain Bapak Ben Tanggahma, Bapak Ilyas Serjan Bonai. Mereka adalah pendiri dari Universitas Cendrawasih ini. Dan Bapak Dr. Tom almarhum adalah mahasiswa angkatan pertama Universitas Cendrawasih. Dari situ baru beliau keluar. Mempersiapkan negeri ini, dikeluarkan keluar untuk belajar, untuk persiapan suatu bangsa untuk menjadi merdeka. Itu Dr. Tom almarhum. Nah, dengarkan ini baik-baik. Pesan leluhur para pendiri itu, ya, kepada kami, sampai hari ini saya teruskan lagi kepada semua orang yang berada di atas tanah ini, yang berada di atas tanah ini harus tahu bahwa pesan mereka begini, mereka katakan begini, orang tua leluhur ini orang bilang begini, anak-anak, kamu sekolah baik-baik di universitas ini, kamu sekolah baik-baik, sebab 50 tahun kemudian, kita orang yang dirikan universitas ini, kita akan menjadi tulang semua. Kami akan menjadi tulang setelah 50 tahun kemudian. Tapi kamu ini sekolah baik-baik di universitas ini. Supaya besok kamu bakal layak dengan Indonesia. Rebut kemerdekaan kamu. Saya merasa ini penting sekali yang saya harus sampaikan kepada semua orang Papua yang pernah belajar di Universitas Cendrawasih. Jangan Anda asal alumni, harus Anda selesai di sana, tapi Anda lupa pesan leluhur pendiri, para pendiri ini. Mereka katakan kamu sekolah baik-baik sampai pintar supaya besok kamu bakalai. Mereka tidak bilang kamu berjuang, tidak. Mereka pakai kata bakalai. Bakalai dalam tanda kutip. Ini. Kalau seorang intelek, seorang yang belajar di universitas dia akan berkelahi, pasti berkelahi dengan ini. Secara intelektual, dia harus punya kecerdasan intelektual yang tinggi, dia harus punya kecerdasan perilaku yang tinggi, dia harus punya kecerdasan spiritual yang tinggi. Semua ini harus seimbang sehingga dia layak menjadi seorang pemimpin untuk rebut kemerdekaan ini secara bermartabat dari pemerintah Indonesia. Ya. Itu adalah pesan leluhur yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman hari ini. Pesan yang berikut, ini yang ketiga, dari Bapak Pendeta Ishak Semolkene. Ya. Ini banyak orang tidak melihat ini sebagai pesan Tuhan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, dan secara khusus pemimpin-pemimpin, orang-orang yang mengaku diri sebagai pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Anda sebagai pemimpin berjuang dengan cara yang bermartabat. Ingat ini pesan leluhur dari Bapak Pendeta Ishak Semolkene ini. Ya. Bapak Ishak Semolkene, kita tidak bisa sangkal. Beliau punya pesan yang sangat luar biasa. Dia tulis pada tanggal 25 Oktober 1925. 1925 dia tulis begini, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Itu pesan yang pertama.
Tulisan yang pertama. Pesan yang kedua, 31 tahun. 31 tahun kemudian plus 1 hari. Ya, 31 tahun plus 1 hari. Tepatnya tanggal 26 Oktober 1956. Saya belum lahir. Ya. Beliau tulis begini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Di tanah ini kita boleh memegang kemudi dari kapal yang bernama Nihuinea. Tetapi bukan kita yang mendatangkan angin dan arus. Ia Tuhan sendiri yang akan mendatangkan angin ribut dan angin reda. Supaya kapal itu meluncur dan mendapati daratan-daratan yang belum ditemukan. Dan inilah yang mengherankan. Tanggal 26 Oktober 1956, Bapak Ishak Samuel Kennedy dia tulis. Artinya bahwa dari dia punya catatan, nubuatan-nubuatan kita sudah tulis bahwa jangan mimpi Belanda berikan kamu kemerdekaan. Tidak ada. Jangan mimpi Indonesia kasih kamu kemerdekaan. Tidak ada. Setelah perjanjian Roma selesai, dia kasih kemerdekaan. Jangan mimpi. Tidak. Kemerdekaan itu ada sendiri yang bangkit. Sekolah di universitas itu sampai pintar, rebut kemerdekaan dengan cara yang bermartabat dari pemerintah Indonesia. Secara manusiawi. Terpuji dan terhormat. Itu yang dilakukan oleh Bapak Dr. Tom sebagai mahasiswa angkatan pertama Universitas Cendrawasih. Dia dengar pesan ini. Dia sekolah dan dia kembali. Dan boneka Sarina punya kepala dia kasih pijat di Mandala. Gitu. Ini semua tidak tahu, tapi hari ini saya berikan pendidikan politik untuk semua orang. Supaya harus tahu ini. Semua harus belajar. Kenapa sampai Tom dia harus ini. Kenapa dia tidak proklamasikan di Inggris? Dia sekolah lebih dulu. Dia doktor. Dia sekolah di Belanda, di Jepang. Kenapa dia tidak proklamasikan kemerdekaan di situ di Jepang? Dia sekolah di Amerika. Dia tahu bahwa Amerika ada yang izinkan Indonesia masuk. Dia juga yang tahu bahwa Indonesia akan keluar karena Amerika. Kenapa dia tidak proklamasikan ini di Amerika? Secara hukum tidak ada. Anda mau merdeka, mari masuk kemari tinggal di dalam sini. Berjuang, bertanggung jawab. Jadi kalau teman-teman yang ada di luar yang bicara banyak menjadi presiden segala macam, silakan masuk. Jangan jadi bikin rakyat jadi korban, tidak boleh. Rakyat tidak boleh jadi korban. Saya mau kasih contoh perjuangan yang benar ini menghadirkan orang seluruh dunia akan melihat bahwa ada perjuangan yang benar yang ada di dalam. Dr. Tom proklamasikan kemerdekaan itu. Dan Palang Merah Internasional datang dan membiayai semua tahanan politik, termasuk mereka membiayai narapidana politik dari Bintang Kejora. Eliezer Awam dia dapat bagian, Jakob Matui dapat sebagian, di keluarga didatangkan. Soalnya Betawi, Lodwig Betawi punya keluarga dipelihara, Jakob Rumbiak punya keluarga dipelihara, Edison Borowi punya keluarga dipelihara, dijamin. Edison Edi Kanggunum di keluarganya dibiayai, Joni Nauri keluarganya dibiayai. Itu semua dari Bintang Kejora. Jakob Matui dibiayai. Itu semua karena proklamasi 14 Desember, bukan perbuatan tanggal 1 Desember atau 27 November, tidak ada. Gitu. Ini Anda semua harus mesti memahami baik-baik bahwa dunia luar masuk karena ada perjuangan damai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian catat baik-baik, saya sendiri ketika ditahan pada tanggal 1 November 2001 ditahan di Polres Jayapura. Ditahan di Polres Jayapura karena proklamasi 14 Desember secara deklarasikan kembali proklamasi itu di gedung gereja Rasuli Ahmadi Rawa. Dan saat itu saya ditahan di sana. Saya dikunjungi oleh Palang Merah dari Swiss. Mereka datang dan lihat saya karena ada perjuangan damai di dalam situ. Mereka datang. Kasih contoh dengan teman-teman yang sekarang. Kita buka-bukaan saja. Victor Yano sekarang ada di kenapa don dari luar datang tidak datang kemari lihat dia. Kenapa Ben Wena tidak perintahkan itu? Mereka dari ICRC, Palang Merah Internasional datang kemari lihat bahwa ada orang yang ada dalam penjara. Tidak, kenapa dia tidak datang? Kenapa teman-teman Buktar Tabuni dan teman-teman yang lain? Saya salut mereka, karena ini luar biasa sekali.
Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Tetapi ini mereka tabrak tembok, tabrak tembok, tabrak tembok. Karena apa? Pemimpinnya tidak benar. Kalau mau bertanggung jawab, masuk kemari sini. Kita semua pasang dada dan sama-sama rebut kemerdekaan ini dengan Indonesia. Jangan takut. Kalau kita mau memperjuangkan sesuatu dengan benar, jangan pernah takut. Kalau takut, jangan bicara berjuang. Tidak boleh. Kita harus hayati betul-betul sejarah bawaan dari bangsa ini. Bahwa bangsa ini dimenangkan oleh Ishak Semul dengan dengan tulisan-tulisan tadi. Tapi sebelum itu, Otto dan Geisel sudah meletakkan dasar itu di sini. Bahwa tanggal 5 Februari itu bukan sebarang, di Masinam itu bukan sebarang. Ada yang bilang begini, tanahnya saja yang diberkati, orang-orangnya yang tidak diberkati. Siapa bilang? Itu konsep bodoh, minta maaf. Kalau ada yang bilang tidak, ada yang bilang begini, itu tanahnya saja yang diberkati, bukan orang-orangnya yang tidak diberkati. Tidak ada alasan seperti itu. Semua orang yang ada di atas tanah itu, semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan, segala macam, tanah itu diberkati sehingga memberikan kesuburan bagi orang-orang yang ada di situ. Jadi konsep yang salah, jangan potong-potong. Begitu. Oleh karena itu, dalam presentasi yang ada ini, saya perlu sebagai pemimpin, saya perlu tegaskan untuk semua, siapa mau merdeka, mari ikut apa yang kita bicarakan. Mau merdeka besok sama-sama dengan kita. Kita turun. Begitu. Jangan ada di luar lalu membuat orang mati di Kidirok, mati di Wamena. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Saya menyesal sekali dengan setnya saudara-saudara yang mati di Wamena, di Puncak Jaya, di Kibiro. Sedih. Kenapa harus kita korbankan mereka? Kita berjuang justru untuk menyelamatkan mereka, bukan korbankan mereka. Lalu nanti kita duduk makan minum di atas tulang belulang mereka. Saya itu jauh di hati saya. Karena itu saya tetap mempertahankan tidak ada jalan lain. Jalan perdamaian berdasarkan visi, sejarah historis, sejarah politis, sejarah agama, segala macam yang ada di atas tanah ini. Seperti yang sudah ditulis, disampaikan secara tegas oleh Bapak Ishak Semul Keine melalui cerita Tom dan Regi tadi, para pendiri Universitas Cendrawasih, itu semua para pendiri itu sudah ditulis tegas. Mari kita belajar dari sejarah kita. Lalu kita bawa. Tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa mempersatukan kita di atas tanah ini, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa di sorga dan di bumi. Hanya nama satu ini yang mempersatukan kita semua. Bisa bersaudara dan lain-lain. Tapi kalau kita mau pakai moto-moto yang lain, tidak ada. Semua moto di lain di dunia juga, di Amerika juga dia gunakan in the name of God. Dia pakai. Yang lain-lain mereka pakai. Kita mau pakai one people, one soul. Apa itu one people, one soul? Banyak orang juga punya satu jiwa, satu hati. Tapi tidak pernah bersatu. Belajar dari Eropa yang berhancur-hancuran. Sekarang baru mereka bersatu, baru pura-pura bikin diri jadi baik. Padahal dulunya orang hancur-hancuran. Sampai berapa 3 suku hilang, lenyap. Alemani habis, segala macam hilang. Ostrogat habis. Begitu. Perang-perang itu semua hancur. Sekarang baru mereka buat seolah-olah kita ini baik dan mereka datang ke kita. Karena itu, saudara-saudara, jangan percaya siapapun. Percaya diri Anda, percaya pemimpin yang tangguh, percaya kepada Tuhan. Besok kita merdeka. Begitu. Yang keempat yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, tidak ada satu orang pemimpin pun yang berani mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Pemimpin agama mulai dari Nabi Musa sampai kita ini tidak ada yang bilang itu, hanya Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran yang memerdekakan kita hanya ada di dalam diri. Tuhan adalah gembala kami. Ini syaratnya jelas. Tuhan adalah gembala kami. Tidak ada jalan lain. Kamu cari jalan sendiri, mau belajar sepintar langit pun tidak ada. Semua yang kita punya tidak ada. Hanya Tuhan sanggup memerdekakan kita. Itu yang Bapak Tom dia garis bawahi. Bapak Tom dia bilang begini. Siapa yang berjalan di atas telapak kaki saya, dia tidak akan pernah menempuh badai, dia tidak akan pernah menempuh ribut. Gelombang, banjir, hujan, tidak. Dia akan jalan sampai masuk ke sana. Hanya karena pemerintah ini kurang menghargai seorang proklamator, mereka bunuh dia. Tapi kalau Bapak Dr. Tom ada, kita sudah merdeka lama. Dan kalau kita merdeka,
Pada saat itu siapa yang berani mau bicara-bicara banyak? Sekarang baru orang banyak bicara. Di zaman reformasi baru sekarang orang jalan berteriak di jalan-jalan dengan angkat bintang kejora, pemimpinnya bangga-bangga. Padahalnya dulu tidak ada, bicara di hutan-hutan, bicara pelan-pelan, bicara di luar. Karena itu saya katakan ini secara tegas, kalau mau ini. Jangan coba-coba untuk pakai bendera bintang kejora, kasihan. Saya tidak bilang melarang Anda, tetapi Indonesia, aduh, Indonesia tahu apa itu yang baik dan apa yang benar. Dia tahu betul. Dia lebih menguasai kita punya politik daripada kita orang Papua sendiri. Karena itu saya berharap supaya kita harus ingat betul-betul pesan para leluhur ini. Kita belajar dari orang tua ada orang. Kita sekolah boleh pintar, ya. Tidak salah, Anda boleh sekolah sampai pintar, tapi saya mau kasih tahu bahwa saya punya karakter dibentuk itu bukan karena di universitas, karena saya kuliah ini tidak. Tapi karakter saya ini dibentuk karena saya belajar dari papa saya dan mama saya kandung sendiri, dan saya belajar dari Bapak Dr. Tom, saya belajar dari konsepnya, saya minta rohnya, saya juga belajar dari orang-orang yang bermartabat, yang berjuang dengan damai Mahatma Gandhi. Tapi saya juga di hati saya ada Soekarno, saya salut sama Soekarno, sebab tanpa Soekarno Indonesia tidak merdeka. Dan para pemimpin-pemimpin hebat itu saya harus salut sama mereka. Saya harus belajar dari mereka. Yang baik saya ambil, yang tidak baik saya buang. Begitu. Dan kita semua, saya harap kita semua seperti itu. Sekarang Anda kalau minum mabuk, lalu Anda melarang orang untuk, jangan mabuk. Padahal kau sendiri mabuk. Apa? Apakah Anda menjadi teladan? Apakah Anda harus menjadi kaca di mana mereka harus berkaca kepada Anda? Tidak ada. Begitu. Jadi tunjukkanlah bahwa perjuangan ini perjuangan yang bermartabat. Kita akan nyatakan secara terbuka seperti sekarang ini. Sehingga dunia tahu, langit tahu, cacing-cacing semua, kepiting dan segala macam, dia di bawah tanah mereka tahu, kakarlak segala macam tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Yang jahat itu biasa dikerjakan di belakang-belakang. Rencana-rencana jahat yang tidak baik itu. Tapi kalau yang baik, dia jalan bersih saja. Kalau dia tahu jalan benar, kenapa dia harus takut? Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Ini ada Wilson, ada telepon, jadi saya coba untuk hubungi dia dulu. Begitu. Ini. Dia, terima kasih ya. Terima kasih ya Bapak Paiki sudah sharing beberapa hal yang sangat kritis. Ya. Kemarin saya baca artikel yang merupakan suatu kritikan juga buat gerakan perjuangan panjang Papua Merdeka sudah hampir 60 tahun. Jadi tulisan dari kita punya anak laki-laki atau ada laki-laki ini Filipus Robaha. Nah, jadi itu satu kritikan artikel yang mendidik generasi bangsa hari ini. Dan hari ini saya mendengar juga secara langsung, artinya kami juga mendengar secara langsung bagaimana sharing dari Bapak Paiki sebagai salah satu mantan Tapol, tapi juga pemimpin gerakan politik Papua di dalam negeri bersama dengan saudara-saudara yang berjuang di lain dengan organisasi-organisasi Papua Merdeka yang lain. Seperti yang tadi saya sebutkan lebih awal bahwa hari ini kita punya public forum juga bersamaan dengan ulang tahun daripada KNPB, salah satu organisasi gerakan perlawanan rakyat di dalam negeri. Ini juga satu hal yang saya tadi sudah bilang bahwa apresiasi kepada kami juga kepada orang-orang muda, saudara-saudara yang berjuang di dalam negeri untuk bersama-sama berjuang secara bermartabat. Jadi sharing dan kritikan yang tadi baru di-sharing oleh Bapak Paiki kepada kami semua, saya rasa kita semua belajar juga dari sharing-sharingnya tersebut. Tadi saya catat ada 4 hal itu yang Bapak Paiki sudah sharing, menyangkut cerita Tom dan Regi, itu cerita rakyat. Itu bukan cerita yang tidak dinubuatkan, tapi dinubuatkan oleh Isaac Samuel Kenye dan juga bagaimana Otto Gessler. Jadi kita semua bisa belajar dari situ. Disebutkan bahwa kalau kita sebut tanah Papua, tanah Nugunia atau tanah Melanesia, berarti itu kita sebut nama Tuhan. Itu satu paket. Bicara tanah Papua berarti bicara nama Tuhan. Dalam
apa ya simbol-simbol perjuangan untuk bisa membebaskan tanah ini, ya kita harus mengakui bagaimana alam menciptakan tanah Papua, tanah Melanesia itu diberikan kepada kami, nenek moyang kami, dan itu diwariskan kepada kami sebagai orang-orang Melanesia. Jadi kalau ya, kita diperhadapkan di pengadilan, tentunya Bapak Paiki sudah bisa ya stressing itu tadi tentang bagaimana di rezim Soeharto itu selalu mereka pakai Alkitab yang dibilang pemerintah itu adalah wakil Allah itu di Roma itu itu biasa pemerintah Indonesia pakai itu hakim para hakim di pengadilan Indonesia biasa Indonesia adalah pemerintah di tanah Melanesia, berarti kamu orang Papua harus tunduk, ya kamu harus tunduk kepada pemerintah kalau siapa dalam pemerintah ini. Tapi ya kita punya argumentasi hukum. Iya, kita punya argumentasi hukum dan politik di pengadilan kan ya sebelum pemerintah kok datang, Indonesia kok datang, kita punya tanah Papua ini tanah yang Allah kasih buat kita, atau kisah para rasul, pembatasan batas-batas wilayah. Pembatasan batas-batas wilayah di setiap suku bangsa di seluruh dunia ini kan dia ada punya batas-batas wilayah. Nah, itu sebuah pemahaman hukum, fondasi hukum di mana secara ya rohani Allah memberikan tanah Melanesia itu buat kami, kita orang Papua Melanesia, dan itu argumentasi murni daripada kita orang Papua yang disungguhkan di dalam pandangan hukum, di mana perlu ada sebuah proklamasi, sebuah peristiwa hukum. Nah, itu yang kita pertanggungjawabkan di pengadilan. Jadi tadi Bapak Paiki sampaikan kritikan di zaman itu, saya rasa ya ini menjadi pelajaran buat kita yang berjuang di era reformasi. Tapi ya ini sejarah, kita tidak bisa memisahkan apa yang terjadi di tahun 60-an dengan apa yang terjadi di tahun 2021. Semua saling berkaitan. Jadi terima kasih Bapak Paiki sudah ingatkan kami tentang pesan moral daripada latar belakang didirikannya Universitas Cendrawasih. Jadi setiap orang yang alumni Cendrawasih tentunya dia akan berpikir tentang negeri ini, tanah ini. Dia dipersiapkan untuk negeri ini, tanah ini. Kita beberapa hari yang lalu kita baca di sosial media bagaimana Dies Natalis Uncen didirikan itu. November tahun itu, bagaimana mengingatkan kita generasi Papua hari ini. Jadi presentasi Bapak Paiki hari ini juga mengingatkan kita semua, jadi saling berkaitan semua. Jadi saya rasa bahwa ya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, ya mati dan hidup kita semua diberkati. Terlepas daripada irama gerakan perjuangan kita masing-masing, ada yang berjuang dengan cara bergerilya, saudara-saudara kami yang ada di hutan ya kita tetap juga apresiasi, menghargai. Nah, saudara-saudara punya pilihan, tapi juga saudara-saudara yang berjuang di dalam kota, sejak rezim Soeharto sampai hari ini berjuang dengan cara-cara bermartabat, juga salah satu hal yang kita semua harus saling mendukung. Jadi ya saya mungkin menyimpulkan itu dalam presentasi Bapak Paiki, Kakak Paiki. Cerita rakyat, kami orang Papua, tapi juga kita belajar dari Vanuatu. Kakak Paiki kasih ingat saya lagi tentang salah satu cerita rakyat dari Vanuatu, dan ini teman-teman adik-adik dari Sonamapa mereka sudah paham tentang cerita rakyat, dan saya mau sharing juga hari ini buat kita semua yang pernah mengikuti training workshop atau menghadiri pertemuan di tingkat regional di Melanesia. Biasa kami temukan satu cerita rakyat tentang teteruga dengan nenek tua dan cucu. Jadi di Vanuatu sana itu di pengunjung satu pantai yang indah, air itu ya air surut atau air meti. Orang Papua bilang air itu dia meti. Jadi nenek dia jalan di pinggir pantai itu, di pantai yang indah itu, dilihat begini, wah ada anak muda satu, kau berdiri untuk kau cari teteruga. Kau cari teteruga. Dia jalan di pesisir di pinggir pantai itu di pasir itu, dia jalan, dia lihat anak muda di pagi hari, dia berdiri untuk melihat teteruga, kapan dia bisa dapat teteruga itu, temukan teteruga tuh. Oke, nenek itu dia jalan ke kebun. Terus nenek nanti sore hari dia pulang dari kebun, dia lewati jalan yang sama, tapi dia lihat anak muda itu masih ada di pantai itu sedang mencari teteruga. Terus nenek itu dia ya dalam menyapa anak muda ini dekat ke dia, berbilang, anak muda, saya pagi lihat kok mata itu, pandangan itu lihat jauh ke sana itu, kok cari apa? Nenek dia tanya untuk ini anak muda. Anak muda bilang, aduh nenek, ini saya lagi cari teteruga nih. Saya lihat ke sana jauh ke sana, tapi saya tak dapat teteruga nih. Belum lihat teteruga satu. Nenek dia hanya senyum saja, baru dia bilang sama
Ya, anak muda ini bilang, kau coba lihat ke bawah, coba kau apa diri itu. Kau coba lihat ke bawah. Sejenak kau lihat ke kau bawah kaki, kau sedang berdiri di atas apa. Begini, anak muda waktu dia menatap ke bawah, dia telapak kaki, dia berdiri di atas teteruga punya punya punggung, badan. Anak muda dia kaget luar biasa dan dia ya terkesima dengan apa yang nenek kasih ingat dia. Ternyata dari pagi sampai sore dia cari teteruga, dia hanya lihat saja, oh lihat jauh ke sana teteruga itu ada di mana, penyu itu mau dapat di mana. Tapi dia sedang berdiri di atas punggungnya teteruga. Nah, di situ cerita memaknai bahwa kadangkala perjuangan hari ini kita lihat jadi perjuangan ini datang dari luar. Datang dari luar. Ini salah satu training workshop dalam perjuangan tanpa kekerasan, ini salah satu materi yang selalu kami ya berikan kepada teman-teman adik-adik saudara-saudara muda yang terus berjuang di dalam negeri, bahwa perjuangan Papua merdeka ini itu hanya lahir daripada gerakan bersama, gerakan yang harus dilakukan di wilayah hukum, di mana pemimpin itu harus bertanggung jawab bersama dengan rakyat. Jadi itu harus ada dari dalam. Itu dilakukan dari rezim Soeharto sampai hari ini. Jadi kita kadang-kadang ini melihat bahwa perjuangan itu ada, nanti mereka itu datang dari luar negeri. Tetapi sesungguhnya ada pada saudara-saudara di dalam. Jadi ya cerita rakyat daripada Vanuatu cerita rakyat, terus dengan Bapak Paiki punya seri tadi cerita tentang Tom dan Regi, dan ada banyak cerita rakyat yang lain yang saudara-saudara tentunya sudah paham betul, sudah mengerti betul. Hanya ya ini kita sharing saja toh sama-sama di forum terbuka hari ini. Jadi terima kasih lagi Bapak Paiki. Saya minta terima kasih banyak untuk ini ya, meskipun hari ini ya tadi kita dari awal pertemuan ini saya belum melihat ini adik laki-laki, anak laki-laki ya Wilson Wader belum muncul ini. Katanya jaringan Wader, ya bagaimana? Jaringan Wader kasihan lampu dari tadi malam sampai sekarang orang berusaha untuk beli kartu data, coba lagi tapi terjadi. Semua akhirnya terpaksa saya telepon, mereka telepon, saya kasih HP ini nyata terang begitu sehingga saya presentasi mereka ikuti melalui HP saja, kasihan mereka dengar, jadi mungkin tidak bisa. Berarti kondisi kota Manokwari jaringan tidak saya menunjang. Juga tadi menunggu tidak menunjang untuk ini karena Adi Wilson kan sebagai kita punya presentasi awal toh, dia yang harus sebagai presentasi dengan kakak Paiki, Bapak Paiki hanya bisa menyambung. Jadi karena beliau tidak ada, jadi Bapak Paiki tadi bisa menyelesaikan. Jadi terima kasih banyak lagi Bapak Paiki untuk waktu sharing bersama. Kita sudah sama-sama cerita sudah hampir 1 jam ini. Mungkin lebih lanjut. Mungkin saudara-saudara di tanah air mungkin bisa ada lagu yang mau disumbang sedikit untuk kita orang mengakhiri kita punya pertemuan. Mungkin mau menyanyi satu lagu lagi untuk mengobati rasa rindu nih. Rasa rindu kami yang ada di luar ini. Ya, saya secara pribadi di Amerika sini suasana di luar ini dingin. Dingin. Iya, betul. Kita dengar lagu supaya kasih semangat kita orang. Kasih semangat kita orang sama-sama terus berjuang. Jadi kalau ada teman-teman atau adik-adik, saudara-saudara, orang di tanah air mau sumbang satu lagu untuk kita akan mengakhiri kita punya pertemuan, sharing, diskusi bersama-sama di hari ini secara publik. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa pemerintah Indonesia juga sedang mengikuti kita punya percakapan hari ini. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah baca bagaimana ada tanggapan yang positif dan bagaimana perhatian pemerintah Indonesia untuk bisa akan orang bilang dialog kita akan melihat bagaimana yang terbaik seperti apa. Yang terbaik Indonesia melihat bahwa orang Papua ini kalau sudah siap untuk merdeka, sudah kita serahkan kemerdekaan orang Papua atau baik-baik. Itu yang kami mau. Kami mau itu Papua merdeka dengan baik-baik. Kita tidak mau banyak lagi orang dapat bunuh, dapat tembak. Kita mau merdeka baik-baik. Kita tetap menghargai Indonesia sebagai bangsa yang pernah ada di negeri kami di tanah air kami. Walaupun kami ini masuk ke luar penjara, tapi tetap kami menghargai, menghormati pemerintah Indonesia sebagai satu bangsa yang telah mempersiapkan generasi kami hari ini. Jadi itu pandangan kami sebagai orang-orang yang pernah sekolah, pegang bolpen di universitas. Jadi, tadi Bapak Paiki bilang berpikir secara cerdas. Jadi itu yang bisa kami sampaikan juga. Pemerintah Indonesia turut mendengar apa yang kita bicarakan. Kami sudah siap mereka. Jadi serahkan kami punya hak politik itu, hak asasi manusia itu. Bendera pusaka yang dijahit
pertama kali dikibarkan di lapangan Mandala 14 Desember dalam proklamasi itu ya kalau bisa ya serahkan buat kami itu bye-bye itu. Oke, kami punya barang. Seperti Belanda menghargai Soekarno sebagai proklamatornya bangsa Indonesia. Jadi kami juga orang Papua Indonesia menghargai pemerintah Indonesia. Serahkan kami punya barang itu bye-bye kemarin. Serahkan kita bendera itu bye-bye, konstitusi itu bye-bye, semua falsafah kebangsaan atribut secara terus karena itu bangsa yang beradab atau bangsa yang beradab harus juga menghargai perjuangan yang beradab yang sudah kami perjuangkan selama ini. Meskipun belasan tahun kami masuk keluar penjara, tapi ya itu sudah sikap kami untuk berjuang dengan damai sehingga inisiatif daripada pemerintah Indonesia mau ajak dialog atau berpikir untuk bagaimana berpikir yang terbaik untuk orang Papua ya kita sama-sama pikir toh kita siap. Bapak Paiki di dalam negeri siap, Bapak Waromi di Waromi di dalam negeri siap, Jacob Lumbia di Australia, Benny Wenda di Inggris, kami yang ada di Amerika, Kakak Otomote juga ada di Amerika, kami semua ini siap untuk itu. Tapi yang jelas bahwa Kakak Paiki yang ada di dalam negeri, Bapak Paiki di dalam negeri sebagai penanggung jawab ada di dalam negeri, tentunya juga akan pemerintah Indonesia melihat itu sebagai salah satu catatan solusi hukum, solusi politik seperti apa yang sudah dipresentasikan tadi. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Paiki, Kakak Paiki, dan kita akan dengar dari kita saudara-saudara. Yo, kalau Don sudah siap untuk mau sharing satu lagu buat ya kasih selamat malam buat saya di sini ya itu juga ya, saya ya rindu mau dengar Don punya ya musik ini. Beberapa hari saya dengar YouTube terus jadi menyanyi sendiri jadi. Yo, nah itu orang mau menyanyi kan? Ayo. Langsung sudah. Kalau mau menyanyi ya langsung. Ya. Waktu diberikan buat saudara-saudara. Perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai. Ya bisa ini kasih suara apa unmute suara. Unmute supaya langsung. Bisa di. Ya. Suara tadi. Kasih hidup dia punya itu, unmute dia supaya bisa suaranya jelas. Ya, kepada saudara-saudara di tanah air, ya bisa langsung. Ini waktu kepada saudara. Dari saya, sebelum saya mengakhiri kita punya pertemuan. Suara tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Suara tidak dengar itu. Oke. Terima kasih saudara-saudara untuk ya sudah punya kesediaan. Oke, baik teman-teman semua. Ya. Oke, baik. Mungkin karena jaringan. Oke, terima kasih untuk ya semua yang sudah ya mengikuti kita. Iru, iru, raya, iru, iru,
Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, Dai hormat. Nah, luar biasa. Oke, ya demikian musik yang sederhana yang dinyanyikan oleh saudara-saudara kami di tanah air. Nah, sudah kita sama-sama dengar untuk ya mengakhiri 1 jam lebih kita punya pertemuan hari ini yang sudah kita tiba pada pengunjung. Terima kasih lagi Dai, Bapak Paiki, Kakak untuk ini hormat untuk saudara-saudara semua dan juga kepada saudara-saudara semua yang sudah mengikuti kita punya percakapan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, Maikai, shalom. Maikai, Shalom.